Bab 2845. Aku adalah pengandal dukungan. Pelatihan. Quincy membawa Miley ke dalam menara kecil. Setelah memasuki menara kecil, Quincy membuka telapak tangannya dan 100 lebih buku kuno muncul di depan dari Miley. Miley sedikit penasaran, apa ini? Quincy berkata dengan serius, warisan alam bencana tiada. Miley. Quincy berkata, aku sebelumnya sudah meminta orang untuk mempelajarinya. Setiap warisan memiliki penjelasan rinci, ini bisa menghemat waktumu. Tentu saja, alam bencana tiada itu misterius dan tak terhingga, kamu bisa menerobos atau tidak, itu tergantung diri sendiri. Tapi, aku percaya padamu. Setelah berbicara, dia merentangkan telapak tangannya. Jalur dewa semesta yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Miley. Kemudian, jalur dewa semesta ini langsung terbakar dan berubah menjadi energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya, kemudian bergegas menuju ke arah Miley. Quincy memandang Miley, kamu boleh mulai. Setelah terdiam beberapa saat, Miley berkata, oke. Harus dikatakan, ini pertama kalinya dia diperlakukan seperti ini. Tidak perlu khawatir tentang uang. Tidak perlu khawatir tentang metode pelatihan. Bertanggung jawablah atas kultivasi sendiri. Meskipun harus mengandalkan diri sendiri dalam segala hal, tapi harus dikatakan bahwa wanita kaya ini keren sekali. Miley perlahan menutup matanya, menenangkan diri dan mulai berlatih. Alam bencana tiada. Tujuannya kali ini adalah bencana tiada. Setelah Quincy memandang Miley sejenak, dia berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan menara kecil, dia tiba di luar kota Kyoto. Ribuan mil jauhnya dari kota Kyoto, itu adalah lautan yang tak berujung. Sebenarnya hanya sedikit orang yang tahu kalau ini juga salah satu pabrik militernya. Tak ada yang menyangka dia akan membuka pabrik militer di laut terdalam yang tak berbatas. Pada saat ini, Anyo tiba-tiba muncul di samping Quincy. Anyo membungkuk dan berkata, Ketua Paviliun, Gritchu dengan gila-gilaan mengejar orang-orang di pavilionku. Quincy mengangguk, aku tahu. Anyo membungkuk dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa, menunggu instruksi. Pada saat ini, Luffy tiba-tiba muncul di depan Quincy. Luffy memandang Quincy dan berkata, sudah siap. Quincy berkata, tunggu Miley. Luffy mengangguk. Quincy memandangi laut di depannya, rambutnya tertiup lembut oleh angin laut. Setelah beberapa saat, Quincy tiba-tiba berkata, siapkan rencana B. Mendengar itu, Luffy tercengang. Quincy memandang Luffy, bersiaplah. Luffy mengangguk, lalu berbalik dan menghilang. Di samping, Anyo memandang Quincy di depannya dan tidak berani berbicara. Dia hanya bertanggung jawab atas sistem intelijen Quincy, dia tidak tahu apa-apa lagi tentang Quincy. Tentu saja dia bisa menyelidikinya, tapi apa dia berani? Tanpa perintah Quincy, dia tidak berani mengambil keputusan dalam banyak hal tanpa izin. Saat bekerja di Kyoto, harus tahu diri. Jika tidak, maka tidak bisa tinggal di Kyoto. Quincy tiba-tiba berkata, Anyo. Anyo dengan cepat berkata, bawahan ada di sini. Quincy berkata, beri aku informasi rinci tentang Gritchu, sejelas mungkin. Berapa banyak master yang ada di klan mereka dan apa tingkatan alamnya, dan kartu truf, aku ingin tahu semuanya. Anyo membungkuk dalam-dalam, lalu membuka telapak tangannya, sebuah gulungan hitam perlahan melayang di depan Quincy, ketua paviliun, bawahan sudah memeriksa sebelumnya. Quincy menatap Anyo dan tersenyum, bagus sekali. Anyo merasa senang dan berkata cepat, ini tugasku. Quincy mengangguk, sekarang Gritchu sudah sepenuhnya mengincar kita, kamu sendiri harus lebih berhati-hati. Ketua klan Gritchu, Nazarchu itu bukan hanya satu orang,
harus hati-hati. Anyo mengangguk, aku mengerti. Quincy membuka gulungan itu, setelah melihatnya sejenak, matanya perlahan tertutup. Alam kosong. Di atas alam bencana tiada adalah alam kosong yang terbagi menjadi 3 tingkatan alam, yaitu pencerahan hati, terobos hati dan tiada hati. Dan di atasnya adalah alam Cross yang legendaris. Sekarang, seluruh Star Territory Cross belum ada alam Cross dan tingkatan tertinggi hanyalah alam kosong terobos hati. Setelah mencapai alam kosong terobos hati, seseorang dapat memotong galaksi dengan 1 daun dan menghancurkan alam semesta tak berujung dengan 1 jari. Master tingkat ini telah sepenuhnya melampaui dirinya sendiri. Kekuatannya tidak lagi dibatasi oleh tubuh fisik. Mereka bisa melupakan dirinya sendiri dan menyatu dengan segala yang ada di alam semesta, tanpa peduli satu sama lain. Hanya dengan 1 gerakan tangan, sudah bisa menyerap kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta untuk digunakan sendiri. Aku di alam semesta adalah aku dan akulah alam semesta. Oleh karena itu, sehelai daun kecil pun di tangan mereka bisa membelah galaksi dan menghancurkan alam semesta. Dan alam kosong tiada hati lebih misterius lagi. Alam kosong terobos hati hanya menyerap kekuatan dari alam semesta yang diketahui saat ini, namun alam kosong tiada hati sudah dapat menyerap kekuatan dari alam semesta dimensional yang tak berujung. Alam semesta dimensional. Quincy sedikit mengernyit. Sebenarnya dia sudah mulai mempelajari alam semesta dimensional sejak lama. Sebelumnya, teknik pedang khusus Mile, instan tak terkalahkan juga terjun langsung ke alam semesta dimensi, kemudian menggunakan khas dunia itu untuk mencapai tak terkalahkan jangka pendek. Alam semesta dimensional. Setelah Quincy terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Berdiri di tempatmu sekarang." Setelah berkata demikian, dia langsung masuk ke dalam menara kecil. Di menara kecil, Quincy menemukan tempat sepi dan mengunci diri di kamar. Melakukan penelitian. Dia ingin mempelajari tingkatan alam ini secara menyeluruh, kemudian membantu Mile berkembang. Dulu, dia akan menyerahkan masalah seperti itu kepada orang pavilion, tetapi sekarang berbeda, alam kosong ini sangat misterius dan dia ingin mempelajarinya sendiri. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Mile yang sedang berlatih, sudah memasuki meditasi sebagai biksu tua, sementara Quincy juga berada di balik pintu tertutup. 10 tahun kemudian, boom! Aura menakutkan tiba-tiba terpancar dari tubuh Mile. Boom! Dalam sekejap, dunia di dalam seluruh menara kecil mendidih. Mile berdiri dan dengan lembut menekan tangan kanannya. Dalam sekejap, aura menakutkan itu mereda. Mile membuka matanya. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Kekuatan mengerikan mengembun dari telapak tangannya. Alam bencana tiada. Seolah memikirkan sesuatu, Mile melambaikan lengan bajunya dan dalam sekejap, jiwa pedang melonjak ke langit. Jiwa pedang dunia. Mile menatap jiwa pedang dunia di langit, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Jiwa pedang dunia juga semakin kuat. Beberapa saat kemudian, Mile menghilang dari tempatnya, dia sampai di rumah bambu Quincy. Pada saat ini, pintu rumah bambu tiba-tiba terbuka dan Quincy perlahan keluar. Quincy terlihat sangat lelah. Mile berjalan cepat, "Ada apa?" Quincy menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa." Sambil berkata begitu, dia meraih lengan Mile dan berkata, "Ikut aku." Setelah berkata begitu, dia langsung membawa Mile menjauh dari menara kecil itu. Saat muncul kembali, mereka berdua telah sampai di langit berbintang yang tak berujung. Quincy memandang Mile, di luar alam bencana tiada adalah alam kosong. Alam kosong terbagi menjadi 3 tingkatan alam, yaitu
pencerahan hati, terobos hati, tiada hati. Ketua klan Great Chu yang menyerang kita sebelumnya adalah seorang master alam terobos hati. Terobos hati. Miley berkata dengan suara dalam, sangat kuat. Quincy mengangguk, sekarang kita bicara tentang pencerahan hati. Yang disebut pencerahan hati sebenarnya sangat sederhana. Artinya mengamati dunia dan diri sendiri dengan hati. Ini tidak ada hubungannya dengan ilmu pedangmu, karena kultivator pedang kalian selalu fokus pada pengembangan hati. Saat mengatakan itu, dia menatap Miley, jika disederhanakan lagi, biarkan hatimu menjadi cermin, menembus orang lain dan dirimu sendiri. Jika kamu mencapai alam pencerahan hati, ilmu pedangmu pasti akan mengalami terobosan kualitatif. Pencerahan hati. Setelah Miley terdiam beberapa saat, dia mengangguk, apa yang akan terjadi setelah mencapai pencerahan hati? Quincy berkata, memahami waktu dan segala sesuatu, setiap perkataan dan pikiran bertepatan dengan kebenaran agung pergerakan langit dan bumi dan kebenaran agung ini juga dapat dengan mudah dimengerti. Di hadapan master level ini, kamu setara dengan transparan, hampir tidak ada peluang untuk menang. Miley terdiam. Quincy berkata lagi, adapun terobos hati, penjelasan dari alam semesta Cross adalah master tingkat ini telah sepenuhnya melampaui dirinya sendiri, dan kekuatannya tidak lagi dibatasi oleh tubuh, bisa melupakan dirinya sendiri dan menyatu dengan segala yang ada di alam semesta. Dengan setiap gerakan tangan, bisa menyerap kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta untuk digunakan sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak lalu berkata, sederhananya berarti melampaui diri sendiri dan menyatu dengan alam semesta. Diri sendiri adalah alam semesta, dan alam semesta adalah diri sendiri, bisa menyerap kekuatan alam semesta yang tak terbatas. Sebelumnya, sehelai daun Nazar Chu bisa melawan Huaxian nomor 1 aku, karena dia memiliki kekuatan alam semesta yang tak terbatas di daun itu. Miley berkata dengan suara dalam, bagaimana dengan alam tiada hati? Quincy tersenyum dan berkata, alam tiada hati bahkan lebih keterlaluan, tidak hanya dapat menyerap kekuatan dari alam semesta yang diketahui saat ini, tetapi juga dapat menyerap kekuatan dari alam semesta dimensional. Miley sedikit mengernyit, alam semesta dimensional. Quincy mengangguk, dunia ini disebut alam semesta dimensi. Di Bima Sakti, disebut alam semesta bidang. Alam semesta ini berasal dari bidang yang berbeda. Pokoknya lebih rumit lagi, termasuk alam tiada hati ini, hanya bisa dikatakan baru bersentuhan dengan alam semesta dimensional. Alam semesta dimensional saat ini masih tergolong asing dengan alam semesta saat ini. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak kemudian berkata, biar ku beritahu. Tuan pena kebenaran agung ada di alam semesta bidang, tetapi alam semesta miliknya adalah alam semesta bidang yang istimewa. Miley sedikit mengernyit, bukankah dia ada di Bima Sakti? Quincy mengangguk, itu di Bima Sakti, tapi kalau kamu pergi ke Bima Sakti sendirian, kamu tidak akan menemukannya. Miley bingung, kenapa? Quincy memutar matanya ke arah Miley, bukankah sudah dibilang? Kamu masih tidak dapat mengakses alam semesta dimensional, terutama alam semesta dimensi khusus. Dulu jika bukan adikmu yang membawamu ke Bima Sakti, kamu tidak akan pernah bisa bertemu dengannya sama sekali. Miley terdiam beberapa saat, lalu berkata, kalau begitu, aku boleh langsung mengembangkan alam tiada hati. Quincy menggelengkan kepalanya, tidak, karena kamu harus memahami dirimu sendiri dan alam semesta, kemudian baru bisa berintegrasi dengan alam semesta dan menyerap kekuatan dari alam semesta ini, dan hanya setelah berintegrasi dengan alam semesta ini, kamu baru dapat menggunakan kekuatan alam semesta ini untuk menjelajahi alam semesta dimensional, dan menyerap kekuatan dari alam semesta dimensional.
Miley berkata dengan suara dalam, bagaimana jika aku bisa memasuki alam semesta dimensional? Quincy menatap Miley, instan tak terkalahkan. Miley menggelengkan kepalanya, lalu membuka telapak tangannya, pedang biru gaib muncul di tangannya. Dia menatap Quincy, Lydia bilang pedang ini dapat mengabaikan ruang waktu apapun. Aku percaya, pedang ini juga dapat mengabaikan ruang waktu dimensional. Saat berbicara, dia menebas ke depan dengan pedangnya. Boom! Langsung menghancurkan. Miley melakukan instan tak terkalahkan, lalu kabur ke alam semesta dimensional dan kali ini, setelah dia masuk, dia tidak berniat keluar lagi. Tak hanya itu, dia juga membawa Quincy. Miley memandangi langit berbintang tak berujung di sekelilingnya, diam. Ini juga merupakan alam semesta dan di depannya ada celah dan dunia di dalam celah itu adalah alam semesta mereka sebelumnya. Sebuah retakan memisahkan dua alam semesta yang sangat berbeda. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara kuno dari ujung langit berbintang. Siapa yang berani melanggar aturan alam semesta dan menerobos dunia dimensional? Saat suara itu turun, ruang waktu di atas Miley dan Quincy tiba-tiba retak. Saat berikutnya, jejak tangan besar yang menakutkan menyapu dari langit yang jauh. Ekspresi Miley dan Quincy berubah. Quincy berkata, lari. Miley tiba-tiba menunjuk pedang ke langit dengan marah. Aku adalah Raja Pengandal. Boom. Sebelum Miley selesai bicara, dia langsung terlempar jutaan kaki jauhnya oleh kekuatan yang menakutkan. Ketika dia berhenti, belasan teguk darah muncrat dari mulutnya. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya pecah dan darah berceceran. Berambut.